banyak taksi online yang platnya non DK ya. Mereka sebenarnya mendaftar pakai plat DK. Ya. Tapi saat operasi memakai mobil non plat DK. Betul. Ya. Benar seperti itu. Ya, saya tambahkan ya. Permasalahan yang lebih tajam lagi muncul itu banyak terjadinya pemalsuan plat kendaraan antara yang terdaftar di aplikasi dan yang datang menjemput. Begitu. Jadi plat palsu di baliknya. Bila perlu harga semurah-murahnya boleh, tapi dikhususkanlah untuk tamu asing yang datang ke Bali. Jadi jangan disamakan, Pak. Apalagi dikasih bis gratis itu dari airport ke Ubud 10.000. Itu sangat-sangat memalukan itu. Jadi turis datang ke sini udah bawa uang, Pak. Kadang-kadang kan itulah di lapangan karena mungkin tidak ada pengaturan yang atau penindakan yang tegas dari pejabat-pejabat terkait. Ya kami di bawah sering gontok-gontokan. Tanya nyari sopir konvensional atau yang bisa Pak, tolong bantu saya Pak, ini tamunya bayar kurang Pak. Tolong digarisbawahi, bukan kita rasis, bukan. Ini dalam hal ini sebagai driver pariwisata yang mengerti budaya dan bisa bahasa Inggris. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, semeton Tribun Bali, kembali dalam program Tribun Bali Podcast. Kali ini saya kedatangan teman-teman dari Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali yang tengah gencar memperjuangkan hak-hak mereka, memperjuangkan nasib mereka. Baru-baru ini mereka melakukan aksi ke DPRD Bali karena situasi di Bali khususnya di dunia driver, khususnya driver pariwisata yang bagi mereka tidak baik-baik saja. Banyak permasalahan, banyak persoalan yang mereka hadapi sangat-sangat kompleks sehingga mereka harus menyampaikan langsung aspirasinya ke DPRD Bali. Kemudian sampai terbentuk Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali ini. Nah, bersama saya dari teman-teman forum ini telah hadir Koordinator Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali, Made Darmo Yase. Om Swastiastu. Swastiastu. Sehat nih, Sehat. tetap semangat ya. Tetap semangat, merdeka. Tetap semangat berjuang ya. Berjuang. Ya. Kemudian ada Wakil Koordinator Gustu Kompiang. Swastiastu. Swastiastu. Sultan. Amin. Rahayu nih. Rahayu. Tetap semangat. Tetap semangat. Berjuang. Kami mendukung terus perjuangannya. Ya, harus juga. Kemudian ada Sekretaris Forum Gede Julius. Swastiastu. Kemudian perwakilan forum apa tadi dibilang istilahnya Pak? Gajres ya. Perwakilan forum yang saya kira sangat vokal ini sebagai perwakilan dari teman-teman apa namanya Pak Guyuban, Putu Yudano. Iya, Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Swastiastu sebetul karang kami. Tetap semangat, riang gembira ya. Astung kare walaupun lemas niki jek semangat tuh. Ya, Tribuners, sebelum kita membahas apa masalah inti, masalah utama yang ingin mereka sampaikan, dan tentu juga kita berharap dari ngobrol-ngobrol ini, diskusi ini, kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa nanti diserap oleh DPRD, dan tentunya DPRD dan pemerintah bisa mengeluarkan keputusan, kebijakan yang bagus, yang positif bagi teman-teman driver pariwisata Bali ini. Sebelumnya mungkin Koordinator Pak Made Darmo Yase bisa menjelaskan atau memperkenalkan sepintas tentang Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang dan kami terima hari ini. Jadi Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali ini terbentuk dari paguyuban driver pariwisata dengan adanya keresahan kita tentang kemacetan lah, dan beberapa hal juga bisa dibilang kompleks, dan memang pariwisata di Bali sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini mengerucut karena inilah kita sepemikiran kenapa Bali seperti ini, macet di mana-mana padahal musim sepi. Nah, akhirnya kita membentuk forum ini. Forum ini terdiri dari gabungan paguyuban dan pangkalan seluruh Bali. Gabungan paguyuban pangkalan driver pariwisata seluruh Bali. Ya, driver pariwisata. Jadi digarisbawahi driver pariwisata di sini. Nah, berjalan dengan ini
kita di sini melakukan pertemuan, diskusi, apa yang akan kita lakukan dengan keadaan pariwisata yang tidak baik-baik saja. Jadi kita untuk forum, setiap forum itu paguyuban ada yang terdiri paling kecil kayaknya 20 ya? Ya, ada 20. 20. Bervariasi jumlah. Bervariasi, tapi yang paling banyak 500 beratas tuh 500 per paguyuban. Anggotanya gitu. Betul. Jadi di forum ini berapa paguyuban yang mungkin yang sudah terdaftar H-1 83. 83 paguyuban. paguyuban, betul. Sebelum aksi damai itu. Nah, di waktu aksi damai itu datang lagi beberapa paguyuban. Jadi kurang lebih 1.000 lah kita waktu aksi damai menyampaikan aspirasi kita ke kantor dari 100 paguyuban. Ya, ke kantor DPRD Bali. Belum lagi yang belum ternaung di bawah paguyuban, yang perseorangan. Mereka ikut. Mereka juga merasa terpanggil gitu. Karena kita kan absen, kena dari mana kita tahu kan kita absen. Jadinya semua paguyuban anggotanya absen. Jadi yang merasa tidak bernaung di bawah paguyuban jadi mencari pengurus atau panitia waktu itu. Ini juga mungkin spontanitas juga ya. Semua terjadi secara spontan karena situasi dan kondisi di lapangan. Kalau tidak salah itu ini Pak Made Darmo kontak saya waktu itu pas awal Desember. Ya, jadinya kita ngerembung berantai karena kita kan juga ada semacam grup gitu, baik di Facebook, sosial media yang lain. Jadinya direspon secara positif, secara cepat oleh teman-teman. Jadinya terbentuklah, langsung kita bersurat, langsung kita mendatangi RC-nya salah satu anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi kami. Artinya ini terbentuk karena situasi yang dihadapi secara kebetulan memang sama gitu ya. Betul sekali. Keresahan yang sama betul gitu sekali, ya. Sehingga setelah itu pun juga kita kumpulkan data-data. Kita kumpulkan data dari fakta yang terjadi di lapangan dari anggota-anggota. Ya, nanti semua sudah kita rangkum, kita akan sampaikan satu persatu. Nah, setelah forum ini terbentuk dari dari rasa yang sama gitu ya, dari permasalahan yang sama, kemudian akhirnya bersatu dan terbukti ya, saya kira juga luar biasa kemarin ketika melakukan aksi pada Senin 6 Januari 2025 itu yang datang juga sangat luar biasa kan, ada sekitar mungkin 800-an ya. Lebih ya. Lebih 1000-an ya kan yang didaftar kemarin kan rencananya sekitar 1000 ya. Jadi ya hampir 1000-an. Lebih. Nah, ini kan artinya mungkin karena teman-teman driver pariwisata merasakan hal yang sama ya, keresahan yang sama. Iya, karena visi dan misi kita sama. Contohnya kayak salah satu pangkalan Galang Tangin di Sanur itu yang turun kan cuma 20-30%. Kan nggak mungkin mereka mengkosongkan betul, Pak. pangkalan gitu. Itu baru turun itu. Baik, kalau semua turun 10.000 lebih. No, itu. Ya, artinya ini kebersamaannya untuk sama-sama berjuang terlihat sekali kan ketika dengan banyaknya yang terlibat gitu. Kemudian dari aksi damai tersebut di DPRD ada beberapa tuntutan ya, Pak De? Baik, terima kasih. Dalam aksi damai tanggal 6 Januari itu kita ada 6 tuntutan dari kita Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali. Pertama, melakukan pembatasan kuota mobil taksi online di Bali. Mungkin yang pertama dulu kita bahas satu-satu ya. Yang pertama pembatasan kuota mobil taksi online di Bali. Mungkin bisa dijelasin nanti kita diskusikan seperti apa sih tuntutannya dari teman-teman driver pariwisata ini. Karena kenapa kita menuntut pembatasan? Ya kembali lagi kita tekankan sama teman-teman yang ada di luaran sana. Kita berbicara sejarah karena perjuangan ini kan berawal dari 2011 juga, senior-senior kami. Ya waktu itu mungkin pandangan senior-senior kami bahwa keberadaan taksi online ini akan menyebabkan suatu permasalahan ke depannya. Jadi pada saat itu dituntutlah tutup taksi online. 2011 bergulir ke 2016, ke 19 untuk menutup intinya. Nah, sekarang kita ketahui banyak sekali dari semeton kita, nyamu-nyamu Bali kita juga memakai jasa taksi online.
Jadi sebenarnya di sini kita tidak ingin menutup kalau itu tidak bisa ditutup. Jadi ada beberapa tuntutan kami itu sebenarnya sebagai bahan bargaining, gitu. Boleh tetap dibuka, tapi tolong ikuti baik dari aturan pemerintah, baik dari permasalahan-permasalahan di lapangan, tolong dievaluasi lagi, kan begitu. Pembatasannya itu seperti apa yang diinginkan? Pembatasannya itu kita berbicara sekarang permasalahan dulu ya. Permasalahan yang di lapangan itu banyak kendaraan yang memiliki plat non-DK yang beroperasi sebagai angkutan sewa khusus di Bali. Banyak sekali. Kembali kalau berbicara ini isu-isunya udah dari beberapa hari yang lalu ya. Ya betul. Bukan hanya sekedar isu, tetapi yang kita dapati itu fakta-fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Ya, semuanya kita sudah rangkum menjadi satu begitu. Nah, ini kan berkembang. Kenapa plat non-DK ini harus benar-benar juga dibatasi dan ditata? Ya, secara spesifik ke taksi online tersebut begitu. Nah, itu yang harus kita benar-benar perhatikan, terutama ya bapak-bapak di pemerintahan. Jadi selama ini kan beredar bahwa banyak taksi online yang platnya non-DK ya. Betul. Ada yang menyampaikan bahwa mereka sebenarnya mendaftar pakai plat DK. Ya. Tapi saat operasi memakai mobil non plat DK. Betul. Ya. Benar seperti itu. Ya, saya tambahkan ya. Saya tambahkan boleh? Ya, saya bertambahkan ya. Yang terkait dengan pengaturan aturan terkait dengan plat DK dan lain sebagainya itu dalam peraturannya sudah jelas. Jadi yang aturan yang mengatur tentang angkutan sewa khusus atau taksi online ini ada dua aturan, yaitu Permenhub nomor 118 tahun 2018 dan Pergub nomor 40 tahun 2019. Nah, saya kutip di sini terkait dengan pasal yang mengatur dengan plat tadi itu, plat DK itu. Jadi dalam Permen 118 tahun 2018 itu tercantum dalam pasal 20 huruf B, itu jelas dituliskan di sini, menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangan. Jadi kan jelas Pak, di peraturannya sudah ada ini bahwa kalau beroperasi kan wilayah operasi. Berarti wilayah operasi di sini kan Bali Pak. Betul. Kalau beroperasi di Bali ya jelas plat apa? Ya plat DK seperti itu. Itu dari Permenhub. Kemudian dari Pergub yang lebih lingkupnya lebih kecil. Itu di pasal 6 Pak. Pasal 6 itu ayat 3. Ya. Itu kendaraan yang digunakan wajib terregistrasi di wilayah Provinsi Bali. Nah, makanya angkutan sewa khusus yang beroperasi di Bali, ini bahasanya wajib loh Pak. Iya, betul. Nggak ada nego lagi, wajib. Wajib terregistrasi di wilayah Provinsi Bali. Ya, makanya salah satu tuntutan kami itu kan harus menggunakan plat. Plat DK ya. Ya itulah fakta-fakta yang ada di lapangan. Pertanyaan Bapak tadi kok banyak pakai plat, misalnya B, plat L seperti itu. Kami juga merasa seperti itu, kok banyak saya gitu. Nah, dari fakta itu kami coba cek ada nggak aturannya tentang plat luar itu kalau taksi online boleh di Bali. Ternyata di peraturannya sudah jelas Pak. Itu sudah dilanggar aturan ini. Nah, itu pertanyaan kami, kok kesannya ada pembiaran. Nah, itulah dalam aksi damai kemarin itu kami bersuara. Ayo pejabat-pejabat atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur ini, ayo kita tertib bersama-sama. Tegakkan aturan gitu. Ya gitu. Ya itu tambahan saya. Masukan dari saya itu juga kenapa dibatasi Pak? Ya kenapa dibatasi dan kalau bisa harus berplat DK dan juga harus berKTP Bali ya. Jadi istilahnya begini. Mereka yang jelas pendatang itu ya mungkin menguntungkan bagi masyarakat lokal, tapi kami sebagai driver merasa dirugikan ya. Karena driver wisata Bali sangat dirugikan karena ada perbedaan persamaan harga antara lokal dengan asing ya. Dan juga kenapa harus dibatasi, karena gini Pak, biasanya kalau saya beli bensin cukup waktunya 5 menit Pak, bisa 30 menit. Jadi sangat merugikan waktu kita gitu. Terus karena apa? Mungkin jatah dari pemerintah di Bali mungkin diperkirakan mobilnya 1 juta nih. Ini tahu-taunya ada 1.300.000 karena nambah dari atau ya luar kan. Otomatis kan jatahnya ini Pak. Pas kita lagi mau ngantre mau dekat dengan 2 mobil, tahu-taunya habis paletnya. Itu sering terjadi. Subsidi ya. Itu sangat merugikan kita gitu. Jadi masyarakat Bali banyak yang dirugikan akibat itu Pak. Toh juga mereka bayar pajaknya di luar kan, bukan di Bali. Jadi kita hanya dapat
polusinya aja, sampah-sampahnya aja, dan juga menambah kemacetan. Betul. Yang seharusnya jarak tempuh 10 km 30 menit jadi 1 jam, Pak. Jadi Sampai itu stuck, ya? akan merugikan juga dampak pariwisata ke depan. Iya, iya. Gitu. Terus juga apa yang sebenarnya yang jadi banyak, apapun yang banyak pasti murah, Pak. Jadi tamu sedikit, penumpang sedikit, sedangkan drivernya lebih banyak, otomatis ini saling banting harga, Pak. Betul. Coba kalau di kuotanya dibatasi, kan ada standarisasi harga, Pak. Jadi sama-sama jalan. Itu jadi kita sebagai masyarakat Bali, orang asli Bali yang merasa dirugikan dengan orang yang bisnis seperti kami dari luar gitu. Jadi bukan kami anti NKRI ya, kami. Betul. Karena apa, Pak? Di provinsi-provinsi lain mereka punya otonomi khusus, hanya memperbolehkan masyarakat daerahnya sendiri, Pak. Sedangkan di Bali untuk umum, Pak. Jadi kayak asbak ini, semua rokok penuh rokok boleh masuk gitu ya. Jadi sampah kita nih seperti sampah. Itu, Pak. Karena sampah aslinya sudah banyak ya. Jadi saya tambahkan melakukan pembatasan kuota mobil taksi online di Bali ini. Kita berkaca lagi ke flashback 2023. Bapak mungkin ingat waktu Desember yang 2023 yang macet sampai di bandara juga. Oh, iya. sampai di Tol, di di bandara tol. Jumat horor. Nah, setelah kita betul. Setelah kita cari-cari dengan teman-teman di forum, ini wajib harus melakukan pembatasan kuota taksi online di Bali itu terjadi. Waktu itu kan high season juga Desember, kita paham high season. Otomatis konvensional semua kita di sini ramai tamunya semua keluar mobil. Yang kedua mobil rental. Jadi mobil rental itu tamu domestik yang terbang ke Bali, dia nyetir sendiri, keluar semua. Yang ketiga mobil plat luar keluarga ke Bali. Nah terus itu yang kelima mobil taksi online. Kan penambahan taksi online nih. Nah yang keenam mobil luar taksi online masuk ke Bali karena ada promo dari salah satu aplikator. Nah kita dapatkan bukti salah satunya bisa dibacakan. Jadi Pak, ini kita clipping juga screenshot data langsung dari website salah satu aplikator. Jadi itu mereka pada periode 9 Desember sampai 6 Januari itu mereka membuat promo fitur antar kota. 2023 ya? 2024 kemarin nih. Nah, fitur antar kota ini maksudnya dengan ini mitra bisa merayakan momen akhir tahun sambil mencari order di kota yang berbeda. Tolong digarisbawahi kembali hadirnya. Ya, gitu loh. Maksudnya gini, Bapak punya account salah satu aplikator, apa misalnya itu di anggaplah di Jawa. Ya, kemudian Bapak ke Bali. Nyari tamu, naik order bisa itu. Bisa nyari tamu di Bali. Ya, itu kan salah satu penyebab juga faktor kemacetan dan lain sebagainya. Namun kemarin kita udah ada ribut-ribut, viral juga tentang ini, banyak yang juga teman-teman yang nge-share kok apa ini. Nah kemudian beberapa harinya fitur ini tidak ada lagi, gitu loh. Makanya di website resminya tuh fitur ini tidak berlaku lagi untuk masuk ke area Bali, gitu. Artinya itu perjuangan teman-teman sudah mendengar, tapi nah, kita juga nggak tahu apakah ini cuma di websitenya, di lapangan apakah sama seperti ini, kita kan nggak tahu Pak. Itu kan tapi sih kalau berdasarkan data kemarin sih ada penurunan cukup signifikan ya, dari penurunan jumlah kendaraan masuk juga wisata. Mungkin juga salah satunya faktornya karena itu, karena bisa jadi kemungkinan. Ya. Tapi pada kenyataannya Pak, ada kok driver dari luar masih bisa online, sedangkan dari informasi di sana kan tidak bisa. Tapi pada kenyataannya kita ada bukti Pak. Saya punya videonya juga. Ada driver luar dari Surabaya itu bisa online di sini Pak. Berarti kan ada permainan itu antara siapa itu gitu. Jadi yang lali main tapi ngali gaya masih gitu. Kan ngali gaya, tapi mayoritas pasti ngali gaya gitu. Nah, itu salah satu alasan melakukan pembatasan kuota mobil taksi online di Bali. Nah, terus yang kedua tuntutan menertibkan dan menata ulang keberadaan vendor-vendor angkutan sewa khusus di Bali, termasuk juga rental mobil dan motor. Menertibkan. Betul. Ini sekarang
kenapa kita menuntut poin yang kedua vendor-vendor itu ya itu seperti itu Pak, salah satunya alasan mendaftar plat DK tapi mobil yang datang plat B. Itu bagaimana itu kan vendor yang punya ininya. Kembali lagi ke apa itu permasalahan yang tadi muncul, jadinya berkembang ya. Itu kan masih terlalu umum kalau saya tadi baca bilang banyaknya kendaraan plat non DK kan begitu. Permasalahan yang lebih tajam lagi muncul itu banyak terjadinya pemalsuan plat kendaraan antara yang terdaftar di aplikasi dan yang datang menjemput begitu. Jadi plat palsu di baliknya. Itu plat palsu. Jadi Pak, Begitu. boleh saya tambahkan ya? Ya, silakan, Izin silakan. Jadi Pak izin juga, kita kebetulan dapat screenshotnya. Langsung ini valid datanya. Ini ada salah satu orang screenshot. Nah ya, dia mau memesan di salah satu aplikator. Pas pesanannya itu diambil, itu plat yang tercantum di dalam pesanan aplikasi itu. Boleh saya sebut platnya? Ya boleh. DK aja lah. Ya. DK gitu lah. DK Titik-titik gitu ya. sekian Ya. DKW. Ya. Namun ini kan di aplikasi. Ya. Namun mobil yang datang di kenyataannya itu B. adalah B. Titik DKW. Ini cuma berubah DK menjadi B, Pak. Sedangkan nomor belakangnya itu sama. Oke. Jadi itu Kan sudah bisa jelas, dikatakan Pak. ada unsur pidana Pak, ada kejahatan di dalamnya. betul. Itu jika disalahgunakan driver itu tanpa pakai seat belt, kena kamera kan driver Yang punya DK yang mobil punya itu yang kena hukum Pak. Kena Sedangkan DK. dia sudah memanipulasi Benar. aslinya gitu Pak. Jadi itu Yang sendiri pernah sih vendor itu pengalaman memang gitu. perlu ditambah. Gimana Pak? Ya di sini. Mesen gitu kan, yang muncul kan biasanya penjemput DK ini. Ya. Tapi yang datang mobil lain atau plat lain ya. Ya memang mungkin sudah Itu antara oknum jamak ya. vendor apa mungkin drivernya yang nakal kan bisa jadi dia punya mobil lebih nggak Ya, tahu. saya ada alasan Jadi sih. intinya ada Mungkin perlu itu bisa disita. makanya pakai mobil lain gitu lah, nggak tahu ya. Ini kan dari sisi kalau kita berbicara hukum, Iya, karena iya. kita bukan orang hukum, Iya, kita iya. nggak mau campurin urusan itu. Tapi kalau kita berbicara dari sisi pariwisata yang kita soroti sekarang itu, ini kan sebuah indikasi peluang untuk melakukan tingkat kejahatan Betul. kriminal kepada tamu misalnya. Ya. Apa dampaknya ke pariwisata? Kalau misalnya terjadi pelanggaran gitu, misalnya kejahatan, terus citra kita Ya. masa orang personal Umum. jelas. Bali. Saya ketemu dengan orang Bali yang katanya orang Bali itu ramah tapi Ya. ternyata tidak. Kan seperti itu. Jadi efeknya itu tetap ke pariwisata jadinya. Dari sisi pariwisata itu yang sangat-sangat kami ingin tegaskan kembali gitu. Nah itu, dan permasalahan yang timbul lagi tidak adanya pembatasan kuota yang menyebabkan terjadinya kemacetan, itu udah pasti kan begitu. Iya. Karena kita bisa lihat sekarang di lapangan. Kembali lagi berbicara ke masalah-masalah yang tadi atau tuntutan-tuntutan yang tadi. Kita bisa tahu ya jumlah wisatawan sebelum Covid itu sekitar 16 juta. Sekitar ya. Ya. Itu berdasarkan juga data Ya, kita ya. peroleh. Dan 2024 yang terakhir kemarin itu sekitar 10 juta sekian. Ya. Itu hampir sekitar 3-40% penurunan. Tetapi berbanding terbalik dengan tingkat kemacetan yang berada di lapangan. Betul. Harusnya dulu lebih macet daripada sekarang. Benar nggak begitu? Ya. Malahan sekarang yang lebih macet daripada dulu di saat kunjungan itu menurun. Ya. Itu yang sangat-sangat Tidak tidak masuk masuk akal akal. ya. Yang tidak masuk akal ini yang harus tetap diperhatikan gitu. Karena kita semua tahu, apalagi mungkin teman-teman di sini kan bergelut di bagian media gitu. Karena ada media luar yang menyoroti Bali yang tidak layak untuk dikunjungi lagi. Betul. Apa faktornya? Ini kan salah satu. Terlepas dari urusan lingkungan, kebersihan, kriminalitas, kan berkaitan semua. Iya, betul. Ya nggak? Tapi Iya. kita tetap tidak mau bahas tentang hal yang lain, tapi di bagian ini kita mau bahas. Iya. Ya itu. Nah itu tadi yang kedua ya, menertibkan dan menata ulang keberadaan vendor-vendor angkutan sewa khusus di Bali, termasuk juga rental mobil dan motor. Terus yang ketiga, membuat standarisasi tarif untuk angkutan sewa khusus. Jadi standarisasi ini tarif. Nah masalah tarif itu sudah jelas dalam aturan Ya.
dari Permen sama Pergub ini Sama rekan Dirjen saya, juga. Dirjen. Ada mungkin tarif bawah, tarif Ini atas. ini sesuai dengan aturan Dirjen Perhubungan Darat ya. Nomor SK 3244-AJ Hmm. 801 DJPD 2017 tentang tarif batas bawah. Itu 2017 3.500 per kilometer. Kilometer ya. Ya, dan tarif batas atas itu di 6.000 kilometer. Ya, nah itu perbedaan tarif 2017. Iya. Ini lagi 7 tahun. Berapa tahun? tidak masuk akal. 8 tahun ya? Dulu berapa harga BBM? Dulu 5.000 katakanlah. Ya, anggap aja lah 5.000 ya. 6.000-an, 6.000. Dulu Harga rokok? kita bisa jual tur misalnya ya 500.000. Sekarang harga BBM 10.000 jual turnya malah 400.000. Iya. Ya kan begitu? Ya, karena Apa yang menyebabkan ini? Karena kembali lagi tidak adanya pembatasan. Di saat tidak adanya pembatasan dan controlling, terjadinya persaingan harga. Persaingan harga. Setelah terjadinya persaingan harga, kemana lagi efeknya? Ke permasalahan yang tadi, kualitas itu menurun. kita Di mana quality tourism yang digema-gemakan sama pemerintah, sama dinas terkait? Iya, iya, iya. Kalau tidak dari sini kita membenahi. Sementara driver-driver pariwisata ini bersentuhan langsung ya dengan. Bukan masalah bersentuhan lagi, tetapi kita menjadi frontliner. Iya, betul itu kan. Kita menjadi garda terdepan. Iya, iya, itu kan. Sekalipun misalnya tamunya itu booking secara online di OTA, di tempat lain secara OTA, tapi kalau tamunya, saya yakin kok lebih dari 50% tamunya itu memakai jasa driver online itu berdasarkan rekomendasi. Bagaimana orang Bali, kan begitu. Betul. Kita yang jemput duluan di airport. Kita yang welcoming tamunya duluan. Harusnya ini yang dijaga, karena kita yang akan memberikan informasi ke tamunya, begitu. Paling tidak, kita tahulah sedikit Iya, iya. tentang budaya Bali, tentang keberadaan geografis dan lain sebagainya. Iya. Itu Ya, sih. tidak asal ngawur menjelaskan. Betul. perusahaan. Makanya dari permasalahan-permasalahan ini berkembang. Biar nanti teman-teman juga yang di luar tidak salah tangkap kenapa menjadi pembahasan tentang non-deka Iya, iya. dan non-KTP. Jadinya ke sana arahnya berkembang, tapi intisari permasalahan kan ini. Iya. Artinya tidak ada maksud ke arah ke sana. Oh, tidak ada. Sama lagi Ya, masalah mencoba sekalipun persepsi misalnya yang ya, ada. sekalipun misalnya ada banner tutup taksi online lagi di aksi kemarin, karena kita tidak bisa membendung. Iya, iya. Ya, karena masih ada senior-senior yang terdahulu Iya, iya. menggema-gemakan itu, tapi Betul. sejatinya kami tidak pernah yang namanya anti dengan teknologi. Iya, iya. Silakan aplikasi itu berjalan, silakan, tetapi kembali lagi tolong jaga ini. Tolong jaga ini baik-baik. Tegak Tanah Bali, aturan. tanah ini tanah kita bersama gitu maksudnya. Iya, iya. Kalau untuk menikmati jaga, tapi kalau tidak bisa jaga, paling tidak jangan Merusak. rusak. Saya menambahkan lagi Iya. apa yang disampaikan rekan yang Gustu, memang begitu adanya. Jadi dari sudut pandang saya juga standarisasi tarif dan angkutan fokus ini kan sewa khusus nih, Gi. Iya, iya. Yang kita bicarakan kita sebagai driver pariwisata terjadi persaingan yang tidak bagus jadinya. Nah ini kan perkembangan zaman, memang betul kita sebuah keniscayaan kan teknologi. Iya, iya. Jadi ini memang sisi positifnya sudah bagus, sudah jelas bagi masyarakat, diberi kemudahan untuk mengakses namanya transportasi dan juga membuka lowongan pekerjaan. Nah di sisi lain, pariwisata Bali kan berangkat dari budaya. Iya. Dan budaya ini satu aja di Bali, tidak ada yang lain. Betul. Harusnya kan quality, bukan quantity on top, apa namanya, top quality. Iya, iya. Jadi harus kualitas dulu. Kualitas betul. Kualitas. Nah sekarang kita di sini bukan menuntut, tapi kita memberikan solusi juga. Salah satu solusi yang kita berikan, ini namanya aplikasi. Iya. Aplikasi buatan manusia. Nah sekarang ada beberapa, saya sempat artinya diskusi dengan teman-teman juga. Kan ini aplikasi mereka kan bisa download di negaranya mereka. Nah betul, negaranya bawa ke sini nanti kan sama kan. Tapi bukan begitu, ini kan ranahnya aplikasi. Kalau download di Australia, otomatis registernya dari Australia. Iya. Mereka tahu ini register dari Australia dan Grab di sana pun beda harganya. Harga di Australia berapa per kilometer? Mereka ada batas bawahnya. Mungkin aja $2. Bagi kita 20.000. Wah, masuk itu. Kalau 20.000 masuk sekali itu per kilometer. Sedangkan di sini kita kembali lagi ke 2017 itu 3.500 tidak berubah, tidak ada revisi. Nah, tapi kalau dia download di sini kan
asalkan dari SIM card. Iya, iya. SIM card kalau dia nggak pakai nomor HP SIM card, karena kan harus ada paspor. Ketika mereka download, SIM card kelihatan di sana. Jadi ada solusi. Jadi kalau yang sudah jalan, sebenarnya kalau nggak ada masalah ini kita di masyarakat juga diuntungkan, apalagi waktu zaman COVID, memandu sekali itu, memandu sekali itu. Nah itu yang perjelas lagi standarisasi tarif untuk akuntan sewa khusus. Di sini kita berbicara akuntan sewa khusus tidak lain dari untuk pariwisata. Kalau masyarakat biasa tidak masalah, kami malah kita senang sebagai pengguna juga setiap hari. Ya, Pak, silakan. Jadi ada standarisasi itu juga Pak, kita bukan anti online ya. Kita ulang lagi ya, bukan anti online. Jadi dalam hal ini dengan adanya aplikasi ini bagus untuk masyarakat kita. Jadi bila perlu harga semurah-murahnya boleh, tapi dikhususkanlah untuk tamu asing yang datang ke Bali. Jadi jangan disamakan Pak. Apalagi dikasih bis gratis itu dari airport ke 10.000. Itu sangat-sangat memalukan itu. Jadi turis datang ke sini udah bawa uang Pak. Jadi turis backpacker itu alih-alih. itu udah akhirnya dari kualitas tamu turis budu-budu deh. Jadi ya tujuannya kenapa harus ada standarisasi agar kami tidak bentrok di bawah gitu. Jadi pemerintah harus mengayomi kami. Ini oke lah untuk transport lokal kita kasih harga bagus. Tapi kalau asing janganlah naikin lah. Di objek wisata Pak, di Bedugul, Tanah Lot itu ke Lempuyang tuh beda harga Pak. Beda harga untuk anak Bali gitu. Untuk berKTP Pak Indonesia gitu. Tapi asing beda Pak, 2 kali lipat dia gitu loh. Nah kalau bisa seperti itu baru nanti berkeadilan. Kami enggak gondok-gondokan di bawah. Jadi sama-sama jalan Pak. Jadi harmonisasi Pak itu. Jadi mungkin nanti harapan dari teman-teman driver pariwisata ini Nah ini lagi 6 tuntutan lagi nih. dari kementerian itu bisa diubah gitu ya? Ya, ntar dulu Pak. Terkait dengan tarif, yang tambahkan. Sebenarnya terkait dengan kisruh tarif ini, kan kita paling keras terkait dengan tarif ini. Sebenarnya dari aturnya sudah ada Pak. Kita clipping juga aturnya, yaitu dari Permenhub 118 2018 lagi. Nah itu jelas pasal 22-nya ayat 2. Saya bacakan ya. Besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan wilayah operasi. Kan jelas di sini Pak bahwa tarif yang ada di Bali itu standar batas bawah atau standar batas atas atau pembedaan tarif antara lokal dan WNA bisa gubernur punya kewenangan Pak. Gitu. Makanya kami melihat fakta-fakta di lapangan ini kok nggak ada pengaturan ya gitu loh. Makanya kami sangat keras sekali bersuara terkait dengan tarif ini karena kami melihat peraturannya ada. Itu yang munculkan perang tarif gitu loh. Ya, gitu Pak. Itu udah. Makanya saya juga sedih Pak karena kan ini kadang-kadang kita ada 2 kubu Pak ya. Ada yang bergerak di bidang konvensional teman-teman driver ini, ada yang bergerak di bidang online. Kadang-kadang kan itulah di lapangan karena mungkin tidak ada pengaturan atau penindakan yang tegas dari pejabat-pejabat terkait, ya kami di bawah sering gontok-gontokan. Saya sangat sedih Pak, kok kita sesama warga NKRI kok sampai seperti itu. Ya mungkin dengan adanya pengaturan yang tegas ini, saya yakin tidak ada lagi cerita seperti itu. Ya, jadi kalau kamu registrasi download aplikasi tersebut, dia tidak boleh pakai kartu, harus pakai paspor. Kita juga registrasi pakai KTP Pak, bukan pakai nomor HP. Jadi kan jelas, aplikasi itu pun tidak boleh di-download satu KTP, dia punya 4 HP nih. Semua aplikasi tidak bisa Pak, pasti harus satu KTP, satu HP gitu. Jadi agar tidak ada manipulasi kan, pinjam KTP kita ya bisa jadi itu Pak. Jadi, kecuali turis atau warga negara asing yang sudah menetap di sini sebagai warga Indonesia bisa karena dia kan sudah punya KTP kitas istilahnya ya itu. Oke, terkait yang nambahin ya terkait dengan tarif kembali lagi. Itu kan teknisnya tentang registrasi lagi. Sebenarnya ini kan kembali ke teknis sistem itu sendiri. Kita bisa berlogika aja ya. Karena pada saat situasi-situasi macet itu harganya berbeda dengan situasi normal. Dan di beberapa titik juga harganya berbeda. Contoh, pada saat musim hujan pasti berbeda harganya. Itu intinya sistem itu kan bisa diatur. Makanya tarif itu
membedakan antara orang lokal dengan WNA itu kan bisa dengan registrasi tadi, dengan zonasi mungkin. Betul. Kan kita tahu mungkin Ubud di mana, terus di airport, Nusa Dua, Canggu. Jadinya paling tidak tetap kita meminimalisir gesekan-gesekan dan konflik ini terjadi. Itu. Saya yakin kok kalau pemerintah itu mau, dia yakin ini pasti bisa dilakukan. Karena ini kan merupakan sistem. Selama ini belum mau. Nah itu udah berbicara kan kayaknya belum mau gitu. Sama halnya dengan bus metro kan gitu, misalnya bus metro itu aja bisa di stop. Kenapa ini nggak bisa di stop? Kan begitu. Malahan itu yang harus berjalan, yang bisa dinikmati oleh masyarakat kecil. Betul, Ya nggak? Malahan itu waktu berjalan masuk ke airport, terus teman-teman di airport juga banyak yang mengeluhkan. Itu dinikmati oleh WNA. Jangan dah berbicara WNA. Kita saja sebagai warga Indonesia ini kan pasti ada kelas bawah, menengah. Jadinya yang mana patut menikmati subsidi. Ya kan? Masa WNA sekarang menikmati subsidi? Naik bus gratis ya. Kalau ya, oke. Kalau hal-hal ini kalau mereka kaitkan dengan ini sebagai penunjang pilihan pariwisata. Menurut saya itu pola pikirnya itu sudah sangat nggak jelas, udah sangat mereng itu kalau ada pemerintah seperti itu. Saya sempat baca beritanya bahwa taksi online itu memang Transmetro boleh, tetapi harus dengan perbedaan tarif tersebut. Transmetro pun harus dengan perbedaan tarif. Kalau lokal misalnya 2.000 kan nggak mungkin. Sekarang kan ada sebenarnya mahasiswa harusnya kalau WNA 4.000. Ya, jadi WNA lebih tinggi lagi kan ya. 50.000 misalnya itu kan. Itu kondisi-kondisi yang kita lihat berdasarkan fakta di lapangan. Ini masukan-masukan dari teman-teman dari paguyuban, dari anggota juga, jadinya kita rangkum ya. Itu jadi satu data. Itu sudah 3 dari membuat standarisasi tarif untuk angkutan sewa khusus. Sekarang kita ke poin 4, tuntutan kita melakukan pembatasan rekrutmen driver hanya berKTP Bali. Jadi di garis bawahi dulu, rekrutmen driver hanya KTP Bali itu yang kita maksud itu driver pariwisata. Bukan jangan diplong semua online harus berKTP Bali. Jadi di garis bawahi ini sebagai driver pariwisata. Karena apa? Kembali rekan saya menyampaikan, harus tahu budaya, jalan kita geografis, standar kita melayani tamu. Itu kan sebagai frontliner di depan harus menang greeting, welcome to Bali, Mr. Frank, it's nice to meet you. Ya minimal bisa greeting. Betul. Nah, apa yang terjadi di lapangan? Ketika tamu bayar, ada teman yang memberikan pengalaman ini, dia berdiri, ada taksi online, dia tidak bisa bahasa Inggris, tamunya bayar 75. Tapi tamu tuh cuma bayar 15.000, dikira 15.000 itu sudah besar. 50.000. Terus dibayar tuh. Tamu kan bahasa Inggris, sudah saya kasih tip, kamu sudah lebih karena bikin 75 sen, itu $15. Dia tidak bingung, tidak bisa menjawab. Terus akhirnya dia bingung bagaimana ini. Ya akhirnya nyari sopir konvensional atau yang bisa, Pak tolong bantu saya Pak, ini tamunya bayar kurang Pak. Nah ya seperti ini. Makanya tolong digaris bawahi, bukan kita rasis, bukan. Ini dalam hal ini sebagai driver pariwisata yang mengerti budaya dan bisa bahasa Inggris. Nah, itu dari saya, mungkin rekan yang lain menambahkan. Tuntutan itu lahir kan karena ada masalah SOP yang berkaitan dengan rekrutmen ini itu tidak sesuai, baik dari sisi pelayanan, penguasaan tentang budaya, itu sangat penting kembali lagi. Begitu, karena situasi-situasi yang seperti ini yang terjadi di lapangan disoroti oleh WNA, itu bukan 1-2 yang kena. Kita semua. Kalaupun seandainya pariwisata kita terancam, yang kena dampak siapa? Nah, Bali. Jelas. Itu gitu. Nah, jelas semuanya. Tapi yang kena dampaknya lebih besar ya jelas kita, karena kita yang harusnya bertugas menjaga ini. Gitu. Itu sih yang terjadi. Ya Pak, yang tambahkan Pak, terkait dengan identitas KTP yang tadi disinggung oleh koordinator itu. Sebenarnya kita harus mengesampingkan ini dulu. Kita narasi besarnya terkait dengan entahkah itu taksi online atau driver pariwisata konvensional. Narasi besarnya
kita adalah di Bali itu daerah pariwisata, Pak. Betul. Karena daerah pariwisata yang kita handle pun juga beda jenis orangnya. Beda dengan daerah di Jawa misalnya. Nah, karena kita daerah pariwisata kan ada standar khusus. Standar khusus kan untuk menghandle apabila yang kita handle tuh tamu sebagai penumpang seperti itu. Makanya dilihat dari aturan lagi, Pak, di Pergub Nomor 40 2019 itu sudah jelas diatur standar jika kamu mau menjadi driver, khususnya taksi online sudah diatur. Ini yang paling penting di sini adalah memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, Pak. Itu udah standar itu loh. Karena kan Pergub ini sudah bagus sebenarnya mengatur kan, mengatur bahwa kalau kamu jadi driver di Bali, kalau kamu harus mengikuti Pergub ini dan isinya rekrutmen driver itu harus kamu bisa bahasa Inggris. Biar tidak seperti yang contoh teman yang tadi bilang itu menjelaskan harga nggak bisa, kalau ada tamu komplain nggak bisa, menjelaskan budaya jauh lagi, Pak. Lebih jauh ini ada juga, Pak. Nah, memiliki poin D-nya, memiliki kemampuan pemahaman daerah tujuan wisata. Ini kan lebih jauh lagi kan. Nah, yang sederhana aja bahasa Inggris nggak bisa, bagaimana kita bisa menjelaskan? Nah, kalau ini aturan ini dijalankan sebagaimana mestinya, dia yakin quality tourism tuh di Bali bagus. Terlepas dari taksi online apapun taksi konvensional. Kalau ini kan bagus, Pak. Gitu loh. Makanya gimana ya? Sebenarnya aturannya sudah bagus, Pak. Cuma tidak berjalan gitu ya. Makanya kita tidak ditegakkan. Iya, kita bersuara itu untuk ayolah yang punya kewenangan itu, ayo tegakkanlah aturan yang sudah ada ini. Seperti itu, Pak. Saya tambahkan lagi kenapa kita membatasi harus berKTP Bali, karena di Bali kan punya slogan yang namanya Nangun Satkerte Loke Bali. Apa artinya itu, Pak? Mensucikan Bali, membahagiakan masyarakat Bali dan mensejahterakan masyarakat Bali. Tetapi pada intinya kenapa? Jika terlalu banyak orang luar masuk yang tidak berKTP Bali, bagaimana dia bisa mensucikan Bali, Pak? Dia malah mohon maaf ini mengotori gitu. Karena banyak dari saudara kita dari luar itu nyampah, Pak. Mereka nggak sadar akan pentingnya kebersihan. Karena Bali sih kotor, tidak suci lagi, Pak. Jadi nggak nyambung dengan slogan itu. Sedangkan turis-turis itu sangat peduli dengan kebersihan. Jadi saya kira, mata saya sendiri pernah melihat, Pak, di bundaran airport itu, mereka plat L kalau nggak salah itu dengan tamu, buka jendela mungkin dengan hemat aircon buang sampah, Pak. Plastik gitu. Jadi apa yang disebut dengan Nangun Satkerti mensucikan Bali kan terbalik, Pak. Dan jika terlalu banyak yang datang bekerja di Bali, nah khususnya boleh, saya kira mereka boleh jualan lalapan mau buat toko kelontong silakan. Tapi jangan sebagai wajahnya. Kamilah wajah-wajah pariwisata Bali. Jadi dengan mereka masuk menjadi driver online terus ambil itu dia merayu tamu tur kemana-mana, bisa jadi salah penyampaian, Pak. Betul. Kita yang namanya meyadi kan banyak canang-canang di trotoar, bisa jadi mereka bilang, oh orang Bali sendirilah yang nyampah. Padahal kita kan maturan meyadinya itu untuk butuh kali mengharmonisasikan Bali, mensucikan Bali kan, biar energinya itu hidup. Turis datang ke Bali itu baru masuk menginjakan satu kaki udah energinya dia merasa luar biasa gitu loh. Nah, kalau tamunya yang driver ini tidak ngerti dengan itu bisa salah. Iya, makanya dibatasi untuk tujuan membatasi itu agar kesakralan kesucian taksu Bali itu tetap terjaga, Pak. Ya, kita tambahkan di garis bawahi apa yang tadi dimaksud Pak Putu itu sebagai taksi online yang beroperasi untuk di pariwisata membawa tamu. Jadi tolong di garis bawah itu biar tidak salah persepsi. Nah itu yang apa alasan kita menuntut melakukan pembatasan rekrutmen driver hanya berKTP Bali. Jadi di garis bawahi itu pariwisata. Yang munculkan persepsi lain ya. Betul. Karena di itu kita bukan begitu jauh kita. Kita menghormati. Betul. Terus yang kelima, mewajibkan mobil pariwisata bernomor polisi Bali atau plat DK dan juga memasang identitas yang jelas di kendaraan. Nah seperti Bluebird itu kan sudah jelas. Ya kalau taksi itu kan mereka persyaratannya untuk masuk jadi driver Bluebird kan sudah jelas. Terus minimal tahu 3 tempat di Nusa Dua atau berapa tempat. Bahasa Inggris juga. Dan pakaian mereka rapi.
Artinya ada syarat-syarat standarnya. Betul. Kalau driver ini kan. Nah, ini apa yang terjadi di lapangan? Iya. Dan belum pernah terjadi yang saya dengar atau saya lihat, nggak tahu teman-teman yang lain, mungkin taksi konvensional seperti Bluebird, yang lain-lain itu sampai memalsukan plat. Betul. Belum ada sih, belum pernah. Ya. Nah kan itu yang kita antisipasi, dan mereka jelas nomor lambung dan lain sebagainya. Ya. Betul, Memang ini ada syaratnya untuk jadi drivernya, ada betul. persyaratan. Ya. Ini saya tambahkan lagi, kenapa harus plat DK, kan jelas masalah pajak. Karena jalan di Bali kan kecil. Untuk merawat apa perlu perawatan namanya jalan atau jalan baru. Nah, jadi pakai Bukan, pajak. betul. Yang kedua masalah kuota BBM juga kan termasuk di sana. Ya. Sudah jelas. Kalau dari BP Migas atau apa yang menaungi kementerian apa, mereka kan melihat data, setoran data berapa kendaraan di Bali, semisalnya 1 juta seperti teman rekan saya menyampaikan, ya 1 juta aja jatahnya, bukan lebih ya. Kan kemarin itu antrean-antrean. saya lihat di medsos memang ramai ya, teman-teman mungkin dari driver pariwisata tuh yang foto mobil-mobil yang pakai plat-plat. Ini semua ada di sini. Ada semua ya. Itu kan Dan ini berdasarkan dari teman-teman yang memang berada, dan kita bukan juga secara ada yang pakai plat ini juga double gitu kan. Banyak, Pak, double, teman-teman. ditempel di print itu yang lebih parah. Ada yang nggak pakai plat juga. Nah, nggak pakai plat, kita kan nggak tahu apa itu. Itu yang motor kayaknya kemarin banyak di daerah mana di daerah. Wah, itu Yang nama, platnya nama. Nah, tidak pakai plat mereka. ada sampai plat nama juga. Motor online gitu. Enggak, sepeda motor tamu ini yang kita kembali ke poin kedua penentuan itu, rental motor itu. Karena ada indikasi juga orang luar berbisnis di Bali. Iya. Dan kita ada beberapa teman sih baru tadi di-upload, dia nge-share di FB itu mau rental motor apa, hubungi kami. Karena mereka persatuan mereka kuat. Betul. Orang-orang barat kan. Iya, betul. Apa kan sudah tahu itu. Nah, itulah anunya. Pak Udo, silakan Udo. Ya lanjut poin. Nah, terus yang poin terakhir, yang poin ke-6 yang kita tuntut adalah melakukan standarisasi pada driver pariwisata yang berasal dari luar Bali. Ini sudah tadi yang dijelaskan semua. Ya, sudah standarisasi. Pergub yang tadi dulu, Ya, syarat-syaratnya itu. Iya. Ya. Jadi harus menguasai budaya Bali, Ya. menguasai bahasa Inggris. Ya, yang paling unik di sini Pak, mungkin Bapak sering kalau pernah menggunakan aplikasi itu Pak. Ya, ini padahal aturan pengemudi, syarat rekrutmen pengemudi itu yang ada juga memakai pakaian busana adat Bali ringan dan bersepatu dalam operasional sehari-hari. Mungkin banyak juga kejadian di lapangan, ada foto juga banyak yang tersebar pengemudi tanda kutip oknum aplikator itu, pengemudi taksi online itu yang mereka asal-asalan berpakaian sandal jepit, celana pendek. Ya kita kan di sini daerah pariwisata. Apakah citra pariwisata seperti itu yang mau kita tunjukkan? Kita kan sudah sepakat juga bahwa Bali ini kita menjunjung tinggi quality tourism. Gitu loh. Dari hal terkecil saja berpakaian sudah seperti itu. Bagaimana quality tourism yang lainnya, entahkah bahasa, pemahaman budaya, kan susah Pak. Service juga ya. Gitu. Ini sudah bagus sekali sebenarnya untuk standar-standar seperti itu. Tapi kok bahasa Balinya campah ya? Campah ya gitu loh. Makanya ada susah juga. Nah, karena itu secara otomatis kenapa kita menyuarakan ini, menggarisbawahi ini, karena bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan di sini. Karena kita lakukan di sini secara otomatis begini. Kita tahu kebanyakan source itu sumber tamu yang kita miliki, kebanyakan teman-teman freelance di lapangan itu kan berdasarkan rekomendasi. Kalau mereka bermain atau ikut dengan beberapa beberapa tour agent juga, seperti TripAdvisor kan kita mengejar review, kan begitu. Ya, itu secara otomatis kita takut bahwa tamunya itu akan komplain. Kita pun secara otomatis melakukan standarisasi di ruang lingkup kita. Misalnya kita tidak bisa handling tamu nih, pasti kita memastikan dulu, kamu bisa bahasa nggak? Kamu nanti tolong dong jaga tamunya. Tadi tolong dong kamu perhatikan tamu. Pasti kita seperti itu. Itu sudah secara otomatis. Kenapa kita anti dengan kondisi-kondisi yang seenaknya di luar, memberikan pelayanan yang tidak jelas? Ya karena permasalahan-permasalahan itu. Yang sangat bertolak belakang. Kita nih menggebu-gebu, menjaga.
Terus ada yang mencoba mereka. Itu yang kita anti ya. Kita tidak anti, kembali lagi berkali-kali kita sampaikan, kita tidak anti dengan yang adanya aplikasi atau apapun itu, tapi tolong dari pihak aplikasi, dari pihak vendor, tapi tolong. Tapi kembali lagi Jaga. yang lebih kami harapkan itu dari pihak pemerintah. Karena apapun itu, ruang, celah itu kan pasti karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Tolong tegakkan. Penegakan aturan ya. Oh ya harus, itu dan harus. Gitu. Nah, jadi apa yang disampaikan teman-teman driver pariwisata Bali ini dari 6 tuntutan itu saya kira sangat relevan dengan logo bajunya ini ya. Oh ya. Silakan koordinator yang Disampaikan menjelaskan. tadi Bapak Tangan dan Pulau Ya. Bali itu. Bisa dijelasin, Pak? Jaga Bali mungkin itu. Ya. Silakan Pak De. Terima kasih. Jadi konsep kita membuat logo itu harus jelas. Saya sama teman-teman sudah memperjelas sekali, kita bergerak harus kita punya fondasi. Jadi visi dan misi itu kita apa? Jadi sebagai identitas harus jelas. Nah kalau kita Tridatu kan sudah jelas, Trimurti dari pencipta, melihara dan mengembalikan lagi. Nah di sini konsepnya keterkaitan semua. Nah tangan sekarang ada apa? Tangan ini orang memelihara Bali. Ada orang-orang tangan apa namanya itu menuju ke emasan di bagian Bali, karena Bali itu putih, tempat suci di Bali. Kenapa? Di Bali tempat suci itu kita ritual-ritual kita ada dan tradisi ritual mayatnya, mencaru apa itu. Karena dari warisan kita antara hubungan keharmonisan antara alam dengan manusia dengan Sang Pencipta. Nah di sini kan kita menjalankan kewajiban. Terus apa yang terjadi sekarang? Hak kita. Nah seperti salah satu ini, kami bisa juga bilang kaum kapitalis juga kan, tanpa melihat mereka itu sebenarnya karena pariwisata mereka ke sini. Itu kan banyak kepentingan ke sini. Ya, betul. Kepentingan pertama kita terima sudah jelas pariwisata, turis ke sini, mereka spend money di sini, sudah jelas kan menguntungkan bagi kita. Tapi apa yang terjadi? Banyak campur tangan orang yang ikut berbisnis sini. Bisnisnya bukan untuk orang Bali, tapi untuk kantongnya mereka sendiri. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi karena Bali kalau nggak ikut dijaga Bali budayanya, bagaimana? Makanya ini kita merangkum semua ini keterkaitannya di sana. Harus paham betul pariwisata itu. Bali itu resourcesnya cuma pariwisata. Betul. Coba pariwisata mati zaman COVID. Ya, Bisa Pak Komang bayangkan? Iya, betul. Sudah kita sudah merasakan kan. Kalau saya waktu itu jualan nasi goreng harus bisa nasi goreng karena kadang ada teman jual tisu, jual telur, pakai mobilnya mewah-mewah. Nah kita mau bertani, sawah sudah tergantung, beton sudah tidak ada lagi. Nah ini harus dipikirkan. Nah sebagai pemimpin-pemimpin juga dipikirkan, jangan hanya mikirkan entah apa namanya pikiran itu kok bisa lolos semua izin itu. Kenapa ini? Nah itu ini Pak Gajres. Jadi kedatangan kemari sudah mengorbankan yang sendiri, sudah 2 job yang lewati ini, biar bisa liputan. Jadi istilahnya biar didengar juga kepada para pemangku pejabat Bali, Unas Tulung niki gunakan kesempatan badan pikiran jiwa kita untuk mensucikan Bali. Apa yang disebut dengan slogan Nangun Sat Kerti Luke Bali itu benar-benar bisa diterapkan ya. Jadi mohon kepada Bapak pejabat semua, Anda dipilih bukan di lotre ya istilahnya. Jadi dipilih oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, yaitu gunakanlah kesempatan waktu ini untuk mengajukan Bali. Jadi Anda dipilih karena kami tahu yang terbaik. Jadi kami percaya mungkin pemerintah tidak tahu apa yang terjadi di lapangan ya, selama ini mungkin hanya ada yang duduk saja di dalam kantor atau mungkin tidak mengerti keadaan kan, mungkin di jalan mereka pakai patwal kan. Jadi kami datang ke sini mengadu atau memberikan masukan karena tidak semua para pejabat kita datangi satu persatu Pak ya. Jadi semoga dengan sarana Tribun Bali ini aspirasi kami didengar dan mau mengajukan Bali. Apa yang disebut dengan Nangun Sat Kerti Luke Bali itu benar-benar
diciptakan untuk Mengajak masyarakat gitu. Bali. Ya, Iya, itu iya. aja dari saya. Kalau didengar sih didengar kayaknya. Ya. Pasti didengar. Sekarang Kemarin-kemarin. kita tunggu. Tetapi mau diterapkan tidak, mau dieksekusi tidak. Nah, kemarin kan sudah penyampaian juga ke DPRD. Ya. Nah, ketemu langsung ketua DPRD dan diterima juga komisi-komisi yang lain juga ada juga dari pihak pemerintah. Gimana respon dari DPRD sendiri? Jadi gini Pak ya, mungkin saya rangkuman yang kami diberikan selebaran dalam satu map itu terkait dengan apa tanggapan dari DPRD dengan 6 tuntutan kami di situ. Ini ada 8 poin tanggapan langsung dari Ketua DPRD. Ya, yang satu itu memastikan peraturan Gubernur Bali nomor 40 tahun 2019 tentang ASK angkutan sewa khusus di Provinsi Bali berjalan sebagaimana mestinya, serta dari sisi penegakannya terus ditingkatkan secara konsisten. Gitu Jadi tanggapannya. Pergub ini akan ditegakkan. Gitu? Ditegakkan seperti itu. Kan bagus Pak ya. Ya. Ya mudah-mudahan benar seperti itu. Artinya sebelumnya mungkin belum terlalu Ya nggak tahu kencang lah. gitu ya. Ya, gitulah. Jadi sekarang setelah mendengar suara atau aspirasi dari teman-teman driver. Ya, ini DPRD ini memastikan nanti dengan cara mendorong pihak terkait, Dishub, Ya. yang lain sebagainya. Kemudian kedua, mendorong agar peraturan Gubernur Bali nomor 40 2019 tentang ASK di Provinsi Bali ditingkatkan menjadi perda. Jika menjadi Perda. Ya, kan menjadi perda sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dan kuat. Serta ada sanksi apabila ada pelanggaran. Ya dalam hal ini nanti kita di dalam forum ini diajak ikut terlibat dalam penyusunan perda tersebut. Seperti itu. Artinya untuk sekarang Pergub dulu yang tetap ditegakkan. Ya, step Nanti berikutnya baru ke Perda yang ya, tinggi. seperti itu. Ya. Kemudian ketiga, pemerintah Provinsi Bali diminta menyiapkan call center atau hotline terkait dengan tata kelola angkutan pariwisata atau angkutan sewa khusus di Provinsi Bali. Dalam hal ini, Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali bisa secara langsung melaporkan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai aturan atau pelanggaran dalam pelaksanaan. Sehingga pemerintah Provinsi Bali bisa menindaklanjuti melalui Satpol PP atau kepolisian. Namun tidak dibenarkan dan tidak boleh ada tindakan eksekusi langsung di tempat oleh komponen masyarakat atau driver. Ya, jadi kemarin hasil diskusi kita di dalam ruangan juga ini ditekankan. Kalau nggak salah itu minggu depan, ya pihak DPRD akan mendorong dibuatkannya satgas terkait dengan mungkin terkait dengan call center ini, gabungan dari Satpol PP, Dishub dan pihak terkait lainnya, Pak. Gitu. Ada satgas khusus dan dia. Ya, seperti itu. Itu penyampaian penegasan dari ini kan di Wantilan kan, ya penegasan di ruangan seperti itu. Jadi kemarin setelah menyampaikan aspirasi di Wantilan, kemudian ketemu lagi dengan Ketua DPRD secara khusus ya? Ya, secara khusus diwakili oleh para ketua-ketua paguyuban. Itu salah satunya tadi. Ya, itu poinnya ditegaskan lagi poin ini. Karena kita menyampaikan lagi aspirasi apa ini gimana. Salah satunya yang paling urgent tuh minggu depan dibuat sebuah satgas. Ya kita tunggu juga apakah memang benar direalisasikan atau tidak seperti itu. Ya itu nomor 3 Pak ya. Ini poin keempat. DPRD Provinsi Bali akan mendorong serta memastikan pengemudi kendaraan angkutan sewa khusus dan angkutan pariwisata yang beroperasi di wilayah Provinsi Bali adalah masyarakat Bali yang ber-KTP dan berdomisili di Bali. Kan jelas ada tuntutan kami terkait dengan KTP. Nah dari DPRD sangat bagus sekali tanggapannya mengakomodir tentang tuntutan kami. Nah tentang eksekusinya nanti silakan. Nah ini nomor 5 Pak. Dalam proses terbentuknya peraturan daerah, Forum diminta bersedia memberikan masukan kepada Ketua Pansus Perda nantinya. Nah, Perdanya mungkin konsepnya kemarin atau namanya itu adalah mode transportasi secara menyeluruh. Mode transportasi. Ya kalau ini memang kan bagus Pak. Makanya tidak ada lagi pembedaan. Oh ini konvensional, ini offline. Kan kejadian di lapangan kan saya bilang kan ada gontok-gontokan. Kalau memang ini tujuannya baik untuk membuat sebuah peraturan yang menyeluruh, ya bagus. Kita sama-sama nyari kerja yang baik lah gitu loh. Tarifnya bagus, kemudian standar pariwisatanya bagus, kemudian bule yang datang juga mendapatkan servis yang terjamin, nggak ada kriminal, karena sanksi kan sudah jelas gitu. Makanya goalnya nanti dengan adanya hal ini mudah-mudahan bagus, kan goalnya quality tourism.
Dan siapa menikmati kan kita semua, nggak hanya para driver saja kan. Ya. Bali Semua Pak, dia yakin PAD masuk karena quality tourism, tamu kesannya yang sudah datang ke sini bagus. Kan tamu yang lain, Bali bagus, dia datang lagi, itu loh. Semua diuntungkan. Makanya korelasi dari poin tuntutan kami itu sebenarnya menyeluruh, nggak hanya berdampak positif pada driver khususnya, tapi Bali secara umum Pak, gitu loh. Makanya ayolah teman-teman yang merasa senasib dan seperjuangan terkait dengan quality tourism atau menjaga pariwisata Bali untuk berkelanjutan, ayo kita ikut berjuang, seperti itu Pak. Oke, ikut. Jadi itu dari pertemuan dengan Ketua DPRD ya. Iya. Nanti sekarang kita menunggu actionnya nih ya. Iya, betul. Kan dijanjikan seminggu depan ada Satgas. Iya. Kemudian juga untuk KTP Bali. Iya. Itu Kemudian Pergub Pergubnya ditegakkan seperti itu. Kemudian step berikutnya Pergub Perda. dinaikkan Perda seperti itu. Boleh Gus tuh gimana? Komentar ini dari Kalau- respon dari DPRD ini. Ya, kalau saya sih ya masalah penerimaan, respon atau tanggapan dari DPRD itu kan sah-sah saja begitu. Tapi tetap saya secara pribadi mengharapkan itu ya ada tindakan dan ada penegakan itu aja. Karena saya tidak bisa berkomentar lebih banyak karena belum saya rasakan dan nikmati. Contoh kalau misalnya kita makan sesuatu, Iya. karena belum kita bersama makan, jadi saya tidak bisa Ya, komen komen. apakah saya harus Betul. puas atau tidak, Ya. kan begitu, Ya. karena belum. Jadi harus menunggu action. Ya harus di action dulu. Ya. Seperti apa actionnya, seperti apa penegakannya, baru saya bisa ngasih komen. Ada deadline nggak untuk DPRD dan pemerintah action ini, Pak De? Jelas, kita kan meminta segera mungkin nih, Ki. Ini kan ya satu minggu ada Satgas, Betul. kemudian ada dibuka hotline, misalnya ternyata belum ada apa-apa, misalnya itu seperti apa nanti reaksi dari atau respon dari teman-teman orang. Waktu di penutupan closing itu sudah saya sampaikan, Bapak tolong ini dikawal dan segera. Kalau tidak diberikan kapan, sampai kapan kepastiannya, kalau tidak kami akan datang lebih banyak lagi. Jadi sudah jelas di sana, artinya kita akan datang lebih banyak lagi. Karena ingin apa, biar jelas tuntutan kami diakomodir apa tidak. Begitu. Tetap nanti kita akan kawal sesuai dengan maksudnya kita akan follow up gitu, Ya. sesuai dengan juga aspirasi dari teman-teman. Kalau tidak ada follow up dari dinas terkait atau dewan, kita yang akan follow up. Begitu. Artinya ini kan baru awal perjuangan gitu ya. Oh ya, Betul. ya betul Jadi sekali. akan terus dikawal sampai benar-benar ini Ya. terwujud gitu kan. Ya, saya sih berharap agar segera ada tindakan sebelum kita dan teman-teman mengadakan aksi yang lain lagi. Begitu. Kalau kita sih istilahnya tetap akan bertujuan ini tanpa ada aksi atau tindakan yang lain lagi. Tapi yang namanya juga kepala yang sangat banyak, kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan apa yang mungkin mereka tuntut lagi, apa yang mereka akan lakukan lagi ke depannya. Karena setelah kejadian aksi kemarin itu banyak yang memberikan dorongan juga. Kalau tidak ada follow up, siap kita akan turun lagi, siap kita akan turun lagi, seperti itu. Jadi, maksudnya biar istilahnya kita tetap tidak berharap di sini kan membuang pemikiran, waktu, tapi alangkah baiknya kalau bisa dan memang harus bisa pemerintah menegakkan ini. Ya gitu, karena ini udah jelas permasalahan apa, solusinya apa, sudah jelas gitu. Sudah jelas. Karena ini merugikan gitu. Nah, kecuali kalau kita hanya bisa menuntut, sifatnya kita egois gitu misalnya, ibaratkan sebuah pohon yang berbuah, kita tidak boleh kamu tanpa ada alasan, kamu tidak boleh menikmati ya, pasti kita akan mengajak mereka, bukan mengajak ya, kita istilahnya terbuka tentang hal itu, tapi dengan catatan tolong rawat, tolong sama-sama kita siram buah ini biar tetap berbuah dengan baik. Tolong dijaga gitu ya. Itu sih harapan kami. Gitu. Pak Putu ada tambahan? Sebagai Tambahan kepada bapak-bapak para pejabat yang pemangku khusus di bidang transportasi dan mungkin yang punya power lah dalam hal ini, Pak Gubernur dan juga mungkin Pak Gubernur siapa nih? PJ apa? Pak Gubernur PJ sama Pak Gubernur Wayan Gusdar ya, agar tersentuh hatinya ingin
mensejahterakan dan membahagiakan Krano Bali yang sesuai dengan slogan itu. Nangun Satkerte Loki Bali itu tidak sebatas wacana tapi benar-benar direalisasikan untuk Bali gitu. Jadi kalau ada tekanan dari bawah pusat gitu Pak, abaikan dulu Pak, itu kan manusia itu. Jadi karma lah gitu. Di Bali kan kenal yang namanya karma, taksu itu harus takut ane madan dosa gitu. Dia malu di nih luar tuh gitu istilahnya terlalu menekan kita itu akhirnya apa? Majapahit sudah runtuh Pak. Bali juga akan bisa runtuh, namanya Bali nyagum ini jobnya Pak. Karena Bali yang bentuk lihat pulau nih Pak. Pak kan tepuk nih. Nek ayam, nek taluh, saya orang Kalcer dan Awang. Artinya Bali adalah pusatnya kehidupan dan Bali hancur, dunia hancur Pak. Itu sebab turis datang ke Bali kan ingin dia refresh, ingin dia relax, menghilangkan stres. Di mana Bali disebut sebagai Pulau Surga, Pulau Dewata. Mereka datang ke sini ingin panjang umur Pak. Karena nggak stres di luar negeri itu, jadi menenangkan pikiran. Itu sebab di Bali ada yoga, meditasi, healing. Jadi healing yang ngobatin stres itu saja Pak ada. Bagus itu loh. Menikmati budaya. Jadi kan? tahu-tahu Bali banyak nih, sing ada adat budaya Bali nih mungkin menipis. Kayak Majapahit hanya legenda, hanya cerita. Bisa jadi di Bali jadi legenda juga. Apa yang ini Pak? Ya. Berarti kita bukan lagi ke moksa dong Pak, neraka dong Pak. Jadi Bali bukan surga lagi. Bukan surga lagi Pak, neraka Pak. Mohon nih bapak-bapak penggede niki agar menjaga Bali yang apa yang disebut dengan slogan Nangun Satkerte Loki Bali niki tidak sebatas wacana. Pade ada penyampaian? Terima kasih. Penutup. Sebagai penutup closing. Terima kasih Tribun sudah memberikan waktu. Jadi teman-teman rekan-rekan yang mungkin belum tahu perjuangan apa namanya forum ini sekarang mungkin sudah jelas dan gamblang apa tujuan kami di sini, terutama juga rekan-rekan driver di taksi online. Jadi pokok permasalahan itu sudah jelas, kita berbicara di driver pariwisata, bukan yang lokal untuk kita orang lokal kan jelas kita menikmati, kita sendiri juga yang memakai. Jadi saya harap ini sudah jelas, jadi tidak ada perdebatan lagi di sosial media itu. Mari sekarang kita di sini memohon doa dan dukungan untuk mengawal 6 tuntutan ini kepada pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif, dan stakeholders yang terkait untuk menerima tuntutan kami. Dan ingat Pak, gini Pak, pemerintah juga ini pariwisata inilah tulang punggung dan resources kita. Mari kita buatkan pariwisata yang berkualitas demi anak cucu regenerasi kita. Seperti Pak Buko juga menyampaikan tadi, biar tidak menjadi sebuah cerita bidana kini. Ya, seperti itu harus berkelanjutan. Tetap harus berkelanjutan. Jadi nama Bali tidak sirna gitu. Ya seperti itu, mungkin dari teman lain ada yang menambahkan lagi? Dia sedikit ya. Ya mungkin teman-teman driver yang ada di Bali, kita ada forum ini adalah sebuah wadah untuk teman-teman semua yang masih ingin citra atau pariwisata Bali ini masih berlanjut sampai anak cucu ke depan. Ayo teman-teman yang merasa resah juga, kita terbuka sebagai wadah teman-teman, ayo bergabung dan berjuang di sini. Karena ini jelas, ini kita memperjuangkan bahasa Balinya payuk jakan kita sendiri. Jangan ragu, ayo kita berjuang. Jangan kok ngomong lagi gitu ya. Terima kasih. Beli Bisu ada lagi? Itu aja sih cukup. Ya, itu dah mungkin penegasan sedikit closing statement nanti ini pertama kembali malah ke pemerintah terutama ya yang disoroti Bapak PJ Gubernur. Terima kasih juga sudah mendengarkan audiensi kami kemarin. Bapak Wayan Koster yang akan dilantik nanti, termasuk Pak Nyoman Giri juga, ya tolong perhatikan Bali kami, gitu ya. Pak Wayan Koster juga, Pak Giri yang sudah mungkin jadi wakil terpilih ke Gubernur, tolong sarangin kawal niki.
Karena Pak Giri kan terkenal bares gitu. Bares tidak selalu berurusan tentang materi uang, gitu. Tapi bares itu tolong berupa keadilan, penegakan undang-undang untuk kami yang ada di Bali, terutama di driver pariwisata Bali. Semua nih. Baik, Tribuners, sebentar dulu Bali. Itulah obrolan saya dengan teman-teman dari Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali sudah menyampaikan 6 tuntutan. Sudah disampaikan secara gamblang di program Tribun Bali Podcast ini dan sebelumnya juga sudah disampaikan ke DPRD Bali. Tentu sekarang kita menunggu action dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman driver ini. Karena dari pembicaraan yang kita simak tadi, goalnya adalah, tujuannya adalah untuk menjaga Bali dan lebih pariwisata berkelanjutan. Baik, demikian Tribuners, Selamat Tahun Tribun Bali. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.